kemudian di sini dia marah, ditolak sebagai raja. Rehoboam marah, mau melawan, mengumpulkan tentara-tentara, tapi Nabi Semaya, jangan melawan saudara-saudaramu. Di sini saudara-saudaramu penting ya, karena itu satu suku, satu bangsa. Antara satu bangsa mau bunuh, nggak boleh. Maka Semaya menyampaikan peringatan. Dalam kesulitannya, selalu Tuhan mengutus Nabi. Melalui Nabi itu sekarang mungkin jabatan Nabi nggak ada, tetapi seperti nubuatan-nubuatannya, itu peringatan-peringatan dari Tuhan itu disampaikan oleh kata-kata anak kita, kata-kata tetangga kita, pendeta kita. Jadi kita harus membuka hati dan telinga, itu penting ya. Jangan menganggap aku benar, aku yang paling tahu. Orang itu berbahaya. Aku lebih tahu, usianya lebih banyak. Itu harus berbahaya, sangat berbahaya. Selalu terbuka hatinya. Jangan-jangan itu firman Tuhan, peringatan Tuhan bagi saya. Lalu terbuka hatinya, pikirannya, telinganya. Jadi Nabi Semaya, sehingga dia menerima, kemudian apa yang terjadi? Demikianlah mereka memperkokohkan kerajaan Yehuda. Dan negaranya berkembang, berhasil. Tetapi nanti pasal 12 ayat 1 ya, meninggalkan hukum Taurat, sehingga 2 Tawari 12 ayat 9, Sisak dari Mesir datang hancur, berempas semua perisai-perisai emas, ribuan miliar harganya dirampas. Orang meninggalkan Tuhan, ya semua mungkin pencuri-pencuri selalu masuk ke dalam hati kita, selalu mencuri pikiran kita, damai sejahtera kita, selalu diambil, dirampas. Kau selalu itu cemas, khawatir. Jadi perisai-perisai emas itu di dalam perjanjian baru biasanya, Efesus pasal 6 biasanya perisai iman. Perisai iman, jadi simbol iman juga. Iman diambil oleh setan. Sisak ya, dari Mesir. Jadi mengapa bangsa-bangsa datang untuk menghancur Israel? Bukan karena bangsa-bangsa yang lain itu kuat. Enggak. Karena ini jatuh ke dalam dosa sekarang bangsa Israel. Sehingga Tuhan pakai mereka sebagai hajarannya. Dan dalam kehidupan kita sama. Ya semua masalah mulai dari diri kita sendiri sebenarnya. Bukan karena lingkungannya, bukan karena orangnya yang lain. Tapi kami selalu menyalahkan orang lainnya. Jadi, tiba-tiba masuk, ini foto atau seperti itu. Semua orang yang lain bersalah. Tidak, sebenarnya kita yang bersalah. Jadi rempas semua karena meninggalkan hukum Taurat. Kemudian itu saja ya. Jadi jelas ya, mencari Tuhan, merendahkan diri, menaati firman Tuhan, berhasil. Tapi tidak mau mendengar, nanti kehidupan hancur. Maka kalau nanti saudara-saudara jalan-jalan ke Yerusalem ya, Bethlehem ada gereja untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus. Ibu pernah ke sana, gereja di Bethlehem. Itu pintunya yang kecil, pintu utama yang masuk. Pintunya kecil. Kenapa membuat pintu yang kecil seperti yaitu tempat untuk anjing masuk? Tapi setiap hari mungkin ratusan ribuan orang datang untuk melihat tempat lahir Yesus Kristus ya. Kenapa pintunya seperti ini? Karena mau mengajar untuk menjumpai Yesus Kristus, merendahkan diri, masuk seperti ini. Itu tujuannya katanya. Kurang tahu benar atau tidak. Jadi selalu jangan lupa ya, sikap kita selalu merendahkan diri, selalu mencari Tuhan. Itu mungkin kita bisa belajar dari Yerobeam. Itu saja dari saya. Tuhan memberkati.